sebelumnya perkenalkan, nama saya William dari Surabaya. Jadi, dan sisi terlebih dahulu pada Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang terdapat banjir, macet, tapi ya Bapak Ibu kalau misalnya ya ada peserta yang belum join atau teman-teman yang belum join nanti bisa join belakangnya. Dan sebagai informasi saja untuk webinar kami ini kami record dan nantinya akan kami upload ke YouTube. Jadi kalau dapat bergabung ataupun masih ada yang terjebak macet, terjebak banjir itu bisa dapat nanti kita kata ini bisa mengikuti deadline. Mungkin agar tidak terlalu lama memakan waktu lama, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, baik. Eh, pada pagi hari ini saya akan membawakan suatu materi dua staffa ini. Kita ini adalah monthly webinar pertama tahun 2026. Jadi tim saya mengucapkan selamat tahun baru juga kepada bapak ibu sekalian. Mungkin ya sudah keluar 1 bulan, tetapi kita baru mengadakan di 9 Juni ini. Saya mengucapkan selamat tahun. Jadi monthly webinar dua staffa ini akan terus buat dan kami lakukan setiap bulannya. Jadi Bapak Ibu jangan ini sampai kelewatan untuk informasi-informasi selanjutnya. Jadi informasi-informasi mengenai webinar, seminar, atau kalau Bapak Ibu bisa temukan atau Bapak Ibu bisa dapatkan nanti di website kami ataupun di sosial media kami, baik itu LinkedIn, Facebook, atau di Instagram. Nah, mungkin nanti dari tim saya juga akan menyampaikan untuk akun LinkedIn kami ataupun akun Instagram dan Facebook kami di kolom komentar beserta juga dengan referensi. Jadi Bapak Ibu saya mohon bantuannya untuk mengisi absensi tersebut juga agar kami bisa mengirimkan materi ataupun mengirimkan link recording video pada pagi hari ini. Baik, saya izin mulai. Jadi pada pagi hari ini untuk sesi pertama monthly webinar di tahun 2026 ini saya akan membahas mengenai tubular 3D frame tutorial. Jadi ini mengenai idea statical connection atau idea statical skill mengenai sambungan antara hollow part. Jadi mungkin ini sering kita temui atau ini cukup umum lah di dunia Indonesia. Jadi ini tentu saja sudah bisa dilakukan anak sana ataupun menggunakan berdasarkan. Jadi kita nanti bisa melakukan pengecekan baik itu untuk dekorasinya, untuk penggunaan bautnya, luasnya seperti apa, itu nanti semuanya kita bisa cek lebih baik. Jadi ini sangat ya. Jadi ini perkenalan diri singkat saja. Jadi saya William David dari Media Prima Konsilindo, satu distributor media statika di Indonesia, Soul Distributor. Jadi di pada tahun ini saya akan membawakan materi berjudul Tubular Transfer. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi tutorial tersebut, saya ingin menjelaskan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa idea statika ini akan selalu terus update, dan update terakhir kami itu ada di versi 2.1. Nah, untuk update terbaru kami itu sudah ada dari tanggal 26 Januari, jadi memang sudah ada update, walaupun update-nya itu tidak major, tetapi kami sudah memberikan update. Nah, kalau update majornya ini saya mungkin izin refresh sedikit saja. Jadi, apa saja sih yang update di iOS 1? Nah, jadi yang pertama itu desain dan konsep untuk semua query itu sudah lebih powerful dan sudah lebih dapat di iOS kita. Jadi, bahwa itu untuk cast and play, cast and play, ataupun threaded stats, hook reinforcement bars, threaded approach with washer, itu semuanya sudah eh, tersedia di iOS 2. Terus apakah suara saya sudah lebih jelas? Sepertinya sudah tadi. Oh, masih putus-putus baik. Pada waktu itu sebentar saya dari ini.
Halo, apakah sudah lebih jelas? Udah, Pak. Seharusnya sudah lebih jelas. Eh, Udah, Pak. Sudah. Baik, mungkin saya izin ulang sedikit. Jadi, ya, jadi saya akan mulai dari idea refresh lah. Kita refresh sedikit mengenai update terbaru di idea Statica 25.1. Jadi idea Statica 25.1 itu yang pertama sudah mengcover untuk desain dan konsep untuk semua jenis anchoring atau semua jenis pengangkuran. Jadi seperti casting plates ataupun headed studs ataupun hook reinforcement bars. Jadi kalau hook reinforcement bars itu yang biasa digunakan di Indonesia. Jadi untuk baja tulangannya ditekuk, lalu ada juga untuk feather coats with washer. Nah, lalu yang kedua, bulkwork itu lebih sederhana untuk struktur secara keseluruhan. Jadi kami sudah sempat membawakan materi ini dalam seminar kami, seminar offline kami. Nah, mungkin materi ini kami akan juga bawakan pada saat webinar. Jadi kita nantinya akan lihat bagaimana cara untuk melakukan analisis, memodelkan, mendesain untuk sambungan-sambungan di keseluruhan struktur secara lebih efisien. Nah, jadi mungkin materi itu akan kita bawakan nantinya di bulan-bulan yang mendatang. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi jangan sampai ketinggalan untuk informasi-informasi tersebut. Jadi terus ikuti kami di sosial media kami, baik itu LinkedIn, YouTube, maupun Instagram dan Facebook. Jadi Bapak Ibu tidak tertinggal untuk informasi-informasi menarik seperti ini ataupun event menarik. Nah, jadi kalau bulk work ini secara garis besar itu nantinya kita bisa melakukan analisis untuk keseluruhan struktur dengan lebih cepat. Jadi nantinya idea statika akan mencoba untuk membaca apakah struktur tersebut memiliki arrangement ataupun memiliki sambungan-sambungan yang mirip. Jadi saya coba izin pause video ini. Jadi sebagai contohnya kalau misalnya kita zoom, di sini kan ada beberapa sambungan yang bisa kita catatkan memiliki arrangement yang sama atau mirip. Jadi seperti yang ini, dan ini. Itu nanti idea statika akan membaca sebagai satu sambungan yang sama. Jadi dia akan memasukkan ke dalam katakanlah arrangement satu-satu. Jadi nantinya kita akan melakukan perhitungannya jauh lebih cepat. Jadi area selection itu jauh lebih mudah. Kita bisa langsung mengimport dari software pilot element analysis kita seperti tabs, midas, pro, dan sebagainya. Lalu kita bisa melakukan bulk calculation, baik itu untuk perhitungannya ataupun untuk reportingnya. Jadi di update yang terbaru ini untuk bulk calculation report generation-nya itu sudah 3 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Lalu yang ketiga, ini update yang cukup besar. Jadi sekarang untuk idea statika detail atau idea statika konkret itu sudah bisa melakukan bundling ataupun melakukan chatbot dengan software ITAPS dan SAP 2000. Nah, saat ini masih ITAPS dan SAP 2000 dan kedepannya itu pastinya akan lebih banyak lagi. Jadi katakanlah di software ITAPS atau SAP 2000, Bapak Ibu memiliki suatu dinding yang ingin kita analisis lebih detail, katakanlah dinding dengan sebuah opening atau dinding dengan sebuah jendela, kita ingin menganalisis lebih detail apakah di sudut-sudut jendela tersebut akan ada retak atau seperti apa, apakah kita harus menambahkan tulangan lebih dan sebagainya. Itu nanti kita bisa import ke idea statica detail dan kita bisa melakukan analisis lebih detail di dalam idea statica. Nah, yang terakhir ini untuk retrofit. Jadi untuk retrofit sendiri di idea statica juga sudah memberikan eh, update yang cukup major. Jadi di sini nanti pada saat Bapak Ibu melakukan analisis retrofit untuk katakanlah suatu balok dengan tendon, itu semuanya sudah dapat dilakukan di idea statika. Dan mungkin kalau untuk idea statika yang tadi untuk update-update terbaru di 25.1 sampai di situ, jadi itu secara garis besar kira-kira seperti itu. Dan tentu saja bila Bapak Ibu ingin mencari tahu lebih dalam mengenai update terbaru idea statika itu tentu saja bisa. Dan mungkin nanti kita akan bisa masuk ke live demonstration. Jadi ini secara garis besar yang akan kita analisis adalah seperti ini. Nanti ada suatu sambungan antara follow kita. Nantinya kita akan menggunakan sambungan last, menggunakan about juga. Nah, jadi sebentar saya izin buka website Idea Statica. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu minta ideastatica.com, ini
Bapak Ibu nanti bisa melihat banyak sekali informasi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, seperti versi terbaru, ini informasi lebih detailnya bisa Bapak Ibu akses di sini. Jadi versi 5.1 apa saja bisa diakses di sini. Lalu untuk materi yang saya bawakan dari sini juga saya mengambil dari website IDEAS Tech. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke support overview, maaf, support center. Di support center ini nanti Bapak Ibu masuk tutorial saja dan kita bisa langsung mencari untuk tubular 3D. Jadi di sini kita cari saja dengan keyword tubular. Nanti di sini filternya bisa kita nyalakan. Jadi kita hanya menyalakan untuk yang tutorial. Nah, di sini ada beberapa. Jadi ada 4 tutorial yang mengenai tubular. Yang pertama ini parametric design. Lalu ada juga untuk yang akan kita bawakan pada hari ini tubular 3D connection tutorial IoT. Ada yang menggunakan Hero Code juga. Dan ada yang bimbing dengan Autodesk Cadet. Nah, kalau yang akan kita gunakan adalah yang ini, Cadet. Nah, jadi nantinya di dalam website Idea Statica ini sudah ada penjelasan masing-masingnya seperti apa, jadi step by step sudah ada, dan nanti di sini dijelaskan lebih, secara detail seperti apa saja yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Dan tentu saja di nantinya di dalam Idea Statica juga memberikan kita uh, satu model yang sudah jadi yang bisa kita lihat. Nah, jadi bila Bapak Ibu yang tertarik mempelajari lebih dalam atau mempelajari secara mandiri, ini bisa mengakses website Idea Statica dan mencari untuk connection tutorial tubular pendidikannya. Ini Idea Statica-nya. Nah, mungkin agar lebih lancar, saya izin untuk close kamera selama live demonstration. Nah, jadi untuk idea statika sendiri tampilannya saat ini seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah ada yang menggunakan idea statika versi 24, versi 23, itu tampilannya berbeda dengan tampilan yang sekarang. Nah, tetapi pada dasarnya ini tetap sama, hanya saja tampilannya diperbaharui oleh idea statika. Jadi di sini terbagi menjadi idea statika skill, ada connection, member, dan connection library. Ada idea statika complete, detail, cross section, bin, dan member. Lalu ada untuk bin link itu ada checkbox dan keyword. Nah, intinya di sini Bapak Ibu bila ingin melakukan setting atau melakukan pengaturan yang lain juga bisa. Di sini seperti lisensi dan sebagainya bisa kita atur di sini. Nah, kalau untuk saat ini kita akan masuk ke connection karena kita akan mencoba untuk memodelkan tubular 3D atau hollow pipa, sambungan hollow pipa. Kita klik connection, nanti dia akan loading sedikit. Kita tunggu sebentar. Nantinya tampilan idea statika akan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga melihat tampilannya sedikit berbeda dari yang Bapak Ibu pernah gunakan sebelumnya. Ya. Memang tampilannya sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sama. Kita mulai dari desain geometri kita, lalu kita select design. Nah, kalau dulu kan kita bisa ada mungkin tabnya lebih banyak, tetapi di sini lebih disimplify. Jadi Bapak Ibu ada drag down seperti ini, jadi nanti bisa dipilih yang lebih detail. Katakanlah kalau seperti yang ingin kita gunakan adalah yang ini. Nah, nantinya di sini ada beberapa pilihan lain, apakah vertikal atau terbalik atau sebagainya. Kalau ini kita pilih ini saja, kita klik. Dan mungkin yang menjadi pembeda juga untuk idea statika sekarang, dia ada logo P ini. Nah, logo P ini menunjukkan untuk parametric template. Nah, kalau parametric template mungkin Bapak Ibu juga pada saat mengakses idea statika versi baru, nanti saya akan tunjukkan itu tidak bisa diedit karena dia terkunci parametric template. Nah, itu sebetulnya masih bisa, hanya saja memang by default-nya adalah parametric template. Jadi kalau misalnya kita ingin langsung menggunakan itu bisa. Sehingga pada saat kita sudah pilih, kita pilih yang paling mendekati dengan apa yang kita kerjakan, contohnya seperti ini. Lalu kita bisa berikan nama. Jadi contohnya ini adalah, saya berikan nama webinar 29 Januari.
Description-nya ini adalah tubular 3D frame. Nah, sebetulnya untuk penambahan ini tidak wajib, tetapi saya menambahkan saja karena ini nantinya akan muncul di report. Nah, selanjutnya perlu kita perhatikan, material ini adalah material default. Nantinya tetap bisa kita ganti, hanya saja ini by default seperti ini. Tapi kalau misalnya defaultnya memang berbeda, kita bisa ubah langsung. Nah, contohnya seperti bolt assembly ini, saya ingin mengubah. Karena saya ingin menggunakan yang 3/4 A325. Jadi ini kita cukup klik ini saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu arahkan kursor ke sini, dia akan ada penjelasan. Jadi ini add a new material from system library to project and set it as the current material. Jadi di sini Bapak Ibu klik saja, kita bisa ubah langsung. Nah, di sini sudah ada database-nya. Nah, kalau saya sih sebetulnya hanya ingin mengubah menjadi yang ini. Kita klik, kita oke, dia akan berubah default-nya. Nah, ini by default saja, nanti kalau misalnya ingin Bapak Ibu ubah tetap bisa. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan hanya desain code-nya saja. Desain code perlu ditentukan di awal ingin menggunakan Eurocode, Amerika, Kanada, dan sebagainya. Nah, kalau kita kan SME kita mengacu ke ISC atau American Standard, American Code, jadi kita menggunakan Amerika. Kalau tahunnya ini nanti di dalam masih bisa diubah, hanya saja ini by default saja. Kalau sudah kita create selected design, kita klik, kita tunggu sebentar. Nanti biasa kita akan membuka membuka sambungan atau join yang tadi sudah kita pilih. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu lihat, kita masih bisa mengganti untuk code-nya, tetapi dia AISC-nya terkunci. Jadi American Code-nya terkunci, kita tetap bisa memilih tahunnya. Lalu di sini analisis type-nya juga kita bisa pilih, apakah kita ingin stress strain, stiffness, capacity design, design joint resistance, fatigue, ataupun fire analysis, resistance. Lalu di sini kalau misalnya Bapak Ibu lihat operation-nya ini ada tulisan P. Kalau kita buka operation ini kita tidak bisa edit sama sekali. Nah, ini sebetulnya karena ini parameter template, makanya kita tidak bisa edit. Tapi Bapak Ibu cukup klik kanan di operation ini. Nah, klik kanan saja. Di sini ada explode all templates. Jadi ini kita bila kita klik kita bisa mengedit. Kita klik, nah, cut-nya sudah bisa kita edit semua. Nah, tetapi karena kita ingin istilahnya membuat dari nol, kita hapus saja semua. Jadi cut 1 sampai 3 ini kita klik seperti biasa, kita klik paling atas, kita save, kita klik paling bawah, kita klik delete itu. Nah, nanti dia sudah terbuat. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya ingin mengubah untuk section C ini. Jadi cara kita memilih, kita bisa klik langsung dari layar kerja kita, atau kita bisa klik ini dari sini, dari listnya. Saya ingin mengubah member C, ada namanya C, lalu kita ubah. Jadi di sini kita bisa edit parameter yang sudah ada, atau kita tambahkan parameter baru. Jadi kita akan menambahkan yang baru, kita pilih yang tetap follow pipa, tetapi shapes-nya ini kita ganti. Nah, shapes-nya ini kita bisa memilih dari database. Jadi database di Idea Structure ini juga sudah sangat lengkap, banyak sekali yang bisa kita pilih, ataupun kalau misalnya kita ingin custom lalu kita save juga bisa. Nanti kita bisa save ke sini, ke custom. Atau bila Bapak Ibu ingin membuat ukurannya sendiri, Bapak Ibu juga bisa membuat ukurannya sendiri. Bapak Ibu cukup pilih saja yang bagian maaf, bentar. Yang bagian sini, tetapi kita pilih yang ini. Iya, di sini kita bisa langsung mengatur diameter dan thickness-nya, maaf. Nah, tetapi kalau misalnya ingin menggunakan database, kita bisa pilih langsung dari sini, atau bisa kita search langsung. Nah, katakanlah di sini saya sudah ada penampang yang saya pikirkan, jadi di sini kita HSS 12,75. Nah, 12,75 yang 500. Kita pilih ini, nanti dia sudah akan berubah. Lalu kita oke saja. Nah, namanya ini sebetulnya bisa kita ubah, tetapi saya biarkan saja agar saya tahu itu penampang yang mana, ukurannya seperti apa. Lalu kita oke, dia akan berubah langsung. Jadi perubahannya real time, Bapak Ibu. Kalau misalnya saya ubah lagi,
yang ini dia akan berubah. Kalau misalnya saya pilih yang tadi lagi, dia akan berubah otomatis. Nah, jadi ini perubahannya real time. Lalu saya akan membuat geometrical type-nya ini ended karena saya ingin menyambung antara kolom dengan maaf balok dengan balok. Kalau misalnya continuous itu dia menganggap dia satu balok yang itu. Nah, kita ended, lalu kita copy. Nah, setelah kita copy, ini sudah ada elemen yang tercopy M5 ini, tetapi rotasinya karena posisinya sama jadi tidak terlihat, ini rotasinya kita ubah saja. Kita ubah menjadi 180. Jadi dia terbalik dari yang ini lalu kita ended. Nah, dia akan terubah. Jadi sekarang kita memiliki member C dan member M5. Nah, mungkin ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah, juga Bapak Ibu bisa ubah namanya agar tidak bingung. Jadi katakanlah member C ini kita ubah menjadi balok depan. Lalu member M5 ini kita ubah menjadi balok nah, balok belakang. Nah, jadi sudah berubah balok depan dan balok belakang. Ini sebetulnya tergantung preferensi saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin mengubah pun juga tidak ada masalah. Nah, selanjutnya saya akan membuat member D ini. Mungkin ini agar sama saya buat ini menjadi namanya D1, lalu yang ini saya ubah menjadi D2. Jadi tetap seragam, diagonal 1 dan diagonal 2. Member D1 ini saya akan ubah untuk penampangnya. Nah, jadi penampangnya ini akan saya ubah menjadi 6 HSS 6625 0,375. Nah, ini kita tambah lagi penampang baru. Tapi seperti tadi, lalu kita ketik saja HSS 6. Lalu di sini sudah ada. Kita tinggal pilih 6625, lalu yang poin 375. Nanti 6625 poin 375. Kita oke, dia akan berubah. Mungkin perubahannya tidak terlalu terlihat, tapi kalau saya ubah menjadi yang lebih besar, itu akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, yang D2 ini saya akan ubah juga. Jadi yang D2 ini saya akan ubah menjadi yang lebih besar. Jadi sama seperti tadi, kita klik tambah, kita ubah, kita cari di database HSS 10. Jadi kita cari yang 10.75, 375. Poin 1075, 375. Lalu kita oke, dia akan berubah juga. Kira-kira seperti ini. Nah, pada saat penampangnya sudah berubah, kita akan melakukan perubahan untuk rotasinya juga. Karena di sini rotasinya adalah 45, saya akan ubah menjadi 60. Nah, dia akan berubah untuk arah rotasinya juga. Ini kalau misalnya kita ingin melihat, juga bisa kita melihat secara transparan kira-kira seperti apa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, di sini juga baloknya ini belum terpotong. Jadi memang karena kita belum ada operation apapun, dia belum terpotong. Jadi kita tetap lihat solid dulu, lalu kita ubah yang lain. Jadi di sini offsetnya juga ingin saya ubah. Di sini menjadi offset EZ-nya itu menjadi 50,8. Jadi dia lebih berdempet dengan D2. Nah, selanjutnya yang di bagian sini saya ingin mengubah juga sebetulnya. Jadi di material D2 ini saya klik edit, saya ingin mengubah materialnya. Jadi di sini saya akan memilih material A500 depth check. Jadi di sini karena tidak ada saya tambah ini, kita pilih A500 DRC. Lalu kita materialnya akan berubah. Jadi di satu join ini tidak perlu semuanya memiliki material yang sama, tetapi kita tetap bisa menggunakan material yang berbeda-beda. Kalau sudah, kita bisa mengubah yang lain. Jadi ini kita sudah biarkan seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah sudutnya menjadi 60 juga masih bisa. Tapi di sini kita biarkan 45. Lalu kita akan lalu kita akan menambahkan satu balok lagi. Jadi baloknya ini kita copy dari kita tambahkan saja, maaf, kita tambahkan satu member, nanti dia akan muncul M6. Nah, mungkin ini kita akan membuat, kita rename, kita rename, kita mungkin ubah namanya menjadi D1.
Nah, M6 ini tercopy di bagian yang sama, kita hanya perlu mengubah saja. Jadi ini materialnya kita perlu ubah menjadi HSS 6625 375 yang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, itu sebetulnya ada di dalam sini yang kecil. Nah, tapi kita perlu ubah, jadi rotasinya ini kita minus 90. Nah, dia akan pindah ke sini. Lalu di sini pitch-nya itu 0, agar dia lurus. Nah, kira-kira seperti ini yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gaya dalamnya. Nah, gaya dalam ini sebetulnya kalau misalnya kita menghubungkan dengan software Final Element lainnya, ini kita tidak perlu menginput. Jadi kita tinggal mengambil dari software tersebut. Jadi di idea statika ini akan langsung membaca. Nah, tetapi karena ini kita menggunakan idea statikanya langsung, kita masukkan saja. Kita bisa masukkan seperti biasa. Jadi balok depan ini yang kita pilih nanti dia berwarna oranye. Jadi kita bisa melihat lebih jelas lah. Jadi kita lihat gaya normalnya berapa dan sebagaimana. Nah, perlu menjadi catatan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu melihat ini kan eh, kalau misalnya Bapak Ibu lihat dia memiliki arah gayanya itu, maaf, gayanya itu terletak di bagian luar dari member tersebut. Nah, sebetulnya itu ada di dalam. Jadi kalau misalnya kita hidden wireframe view, ini kita bisa lihat gayanya tetap bekerja di nodal tersebut atau di join tersebut. Nah, jadi ini hanya sebagai gambaran agar lebih mempermudah saja. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bekerja di tempat lain, itu juga bisa. Contohnya balok depan ini. Kalau misalnya kita lihat yang kosong ini kan balok depan tetap bekerjanya di join ini. Nah, sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu ingin ubah, in position kita X-nya katakanlah di 500, itu juga bisa. Jadi baloknya di sini. Balok belakang nanti gayanya bekerjanya di sini. Jadi kalau di nodal, titik nolnya ada di nodal. Seperti itu. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja, ini ada di dalam. Kita kembali ke yang tadi. Jadi ini kita masukkan secara manual saja. Ini saya sudah mencatat sebelumnya, jadi ada minus 117, 117, 578, dan 40. Lalu selanjutnya PY ini ada 22,5, lalu 0, 0, ada minus 22,5. Dan Z ini ada minus 134, 0, 0, 245, 22 poin. Lalu momen X ini tidak ada, momen Y ini ada. Jadi ada minus 81, 0, 0, minus 84, 0. Nah, mungkin ini saya mau mengubah untuk momennya lebih besar. Z ini tidak ada. Jadi salah satu momennya ini saya perbesar saja. Jadi katakanlah ini minus 250. Dan ini mungkin momennya kita perbesar juga menjadi minus 250 juga. Nah, ini saya ingin melihat hasil yang tidak berhasil itu seperti apa. Karena kan mungkin Bapak Ibu sama ini melihat idea statika hasilnya kenapa oke semua. Nah, saya akan menunjukkan hasil yang tidak oke tampilannya nanti seperti apa. Nah, kalau sudah load effect-nya sudah, kita akan masuk ke tahapan desain atau kita akan membuat sambungannya. Jadi di sini kita bisa masuk ke operation. Kita bisa pilih di sini operation-nya itu sudah sesuai dengan real life manufacturing operation. Jadi sudah sesuai dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu cukup geser kursor. Di sini ada cut, lalu di sini ada stiffener, ada juga widener, trim, opening atau notes, lalu ada end plate dan sebagainya. Jadi di sini sudah sesuai dengan apa yang kita biasa kerjakan di kehidupan nyata. Nah, lalu bila Bapak Ibu ingin mencari tahu lebih dalam, bisa klik F1, nanti dia akan lari ke eh, panduan idea statika. Nah, di sini kita pilih saja, kita pertama ingin membuat plate to plate, jadi member splice. Nah, kita klik, otomatis dia akan membuat di tengah. Sebetulnya kita tidak ingin di tengah, tetapi ini kita bisa mengaturnya. Jadi kita bisa mengatur, kita bisa yang pertama itu sambungannya betul. Member satunya ini balok depan dengan balok belakang. Jadi ini nanti bisa menyesuaikan. Katakanlah kita ingin balok depan dengan D1. Nanti sambungannya seperti ini. Nah, ini tidak masuk akal sebetulnya. Jadi ini dia bisa menyesuaikan balok depan dengan balok. Nah, Bapak Ibu bisa pilih langsung dari uh, drop down ini, atau Bapak Ibu bisa klik kurva lalu pilih di layar kerja. Nah, posisinya ini saya akan ubah karena
sebetulnya tidak di tengah, dia seharusnya di bagian sini. Jadi saya akan memasukkan 230 mm, dia akan pindah langsung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk 500, dia akan pindah juga seperti itu ke 30. Lalu untuk materialnya ini kita menggunakan A36 karena ini tidak ada, kita tambah ini, kita klik A36, kita akan menggunakan material A36. Ketebalannya itu adalah 25 mm. Connection type-nya ini adalah bolt. Sebetulnya ada beberapa, ada yang weld. Kalau weld itu boltnya tidak ada, seperti itu. Jadi hanya ada satu plat. Saya lihat transparannya. Jadi plat ini disambungkan ke tengah-tengah saja di las, seperti itu. Maaf, kalau pipanya di las ke tengah-tengah saja. Jadi kita ini menggunakan baut juga. Jadi ada dua plate. Lalu dimensionnya circle, kalau misalnya ingin rectangle juga bisa, dia akan berubah menjadi kotak seperti ini. Nah, ini ukurannya agak kecil saja. Nah, ini mungkin saya ubah dulu 500, 500, 500, agar terlihat saja. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan yang kotak itu juga bisa. Tapi di sini kita menggunakan yang circle saja. Dengan radiusnya adalah 250 mm, inner radiusnya adalah 15. Setelah itu kita bisa mengubah yang lainnya juga. Jadi bolt assembly ini saya ingin ubah juga. Jadi ini kita ubah menjadi yang 1325. Lalu di sini radiusnya saya ubah menjadi 210, saya perbesar sedikit. Jumlah bautnya saya ubah menjadi 12. Kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi kalau misalnya kita lihat transparan, dia akan seperti ini. Jadi terlihat bahwa pipa balok depan dan balok belakang ini terpisah. Setelah itu kita akan mengubah untuk lasnya. Jadi lasnya di sini kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, ini ada di flange dan weld. Sebetulnya flange ini kita tidak perlu, kita pilih saja no weld. Jadi ada beberapa pilihan, ada yang field weld di bagian depan, ada yang di bagian belakang, ada yang double field weld, maaf, double field weld, jadi di bagian depan dan belakang, ada CGP, ada PCP. Nah, CGP ini las tumpul. Gitu. Lalu untuk ukuran lasnya kita ubah juga, kita ubah menjadi 10. Lalu kita enter. Ini ukurannya akan berubah secara real time juga. Jadi saya izin zoom. Jadi ini adalah lasnya. Kalau misalnya kita 5, dia akan mengecil. Kalau misalnya kita 20, dia akan besar seperti itu. Jadi dia akan berubah real time juga. Setelah itu kita akan copy untuk operation cup tersebut. Maaf, bukan copy. Karena operationnya belum ada, kita tambahkan dulu. Kita beri operation cup ini. Jadi kita klik cup. Nah, di sini ada warning, jadi plat class warning. Jadi sebelum kita analisis pun IDS Statika akan memberikan warning kalau misalnya modelnya tidak masuk akal. Jadi seperti ini balok depan dipotong oleh D1. Jadi balok depan ini dipotong D1, padahal sebetulnya tidak ada. Jadi kita ubah saja di sini. Jadi D2 ini dipotong oleh D1. Nah, maaf, bukan D1, kita buat yang M4 dulu atau balok belakang, yang belakang ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini sudah terpotong, kita lihat transparannya, nah dia sudah terpotong. Tapi ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita lihat tampak depan, ini terpotongnya sebetulnya rata. Jadi tidak mengikuti pipe tersebut, hole tersebut. Jadi ini karena cutting methodnya adalah bounding box. Nah, cutting method ini Bapak Ibu bisa ubah. Jadi kita ubah ke yang surface. Jadi dia mengikuti permukaan dari member yang dipotong, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dia sudah mengikuti permukaannya. Kalau saya ubah ke yang tadi, bounding box. Kalau bounding box itu dia seolah-olah membuat kotak. Jadi walaupun membernya bulat, dia akan membuat kotak. Mungkin saya izin buka film 3D. Apakah ada film 3D? Tidak ada, saya buka yang film biasa. Nah, jadi kalau misalnya penjelasan singkatnya, bounding box itu seperti ini. Jadi kalau kita seperti ini, bounding box-nya itu akan ada di luar dari hollow kita. Dia akan seperti membuat kotak imajiner seperti ini. Jadi kotak imajiner persis di luar dari member kita. Jadi jarak antara ini
antara bounding box ini adalah sama dengan radius atau jari-jari dari maaf, dari hollow kita. Nah, kira-kira seperti itu untuk bounding box penjelasannya. Makanya kita menggunakan yang surface agar dia mengikuti permukaan dari hollow kita. Kalau kita lihat transparannya, sudah bisa dilihat bahwa dia sudah tidak menembus elemen balok belakang. Jadi kalau B1 ini masih menembus, kalau B1 juga masih. Jadi kita bisa melihat kalau B2 ini sudah selesai, kita ubah ke solid lagi, lalu yang perlu kita atur hanya lesnya lagi. Jadi les di sini yang atas ini kita tidak tanpa las saja, yang bawah ini kita masukkan 10. Bentar. Ya, kita masukkan 10. Nah, selanjutnya kita bisa copy untuk cut ini. Kita copy saja, lalu kita ubah. Selanjutnya, cut ini kita akan ubah untuk memotong balok D1 dengan eh, balok belakang. Jadi diagonal dengan balok belakang. Jadi ini kita pilih D1, lalu ini balok belakang. Nah, kalau terlihat, ini sudah terpotong. Nah, ini juga sama, kita biarkan saja. Tapi ini ada warning bahwa eh, ada plate press warning. Jadi member D2 itu menembus D1. Kalau kita lihat transparannya memang betul. Ternyata ini masih menembus nih. Lalu yang kedua ini, dua weld-nya pass through D2 juga. Jadi karena D1 ini dipotong dan bilas, itu menembus, karena dia masih ada member yang menembus, kelasnya juga menembus. Jadi biasa kita memberikan warning, kita akan coba betulkan berdasarkan warning tersebut. Cara membetulkannya kita copy saja, kita hanya perlu memotong D2 ini dengan D1. Jadi member yang terpotong adalah D2, dipotong oleh D1. Nah, kira-kira seperti itu dan warnanya sudah tidak ada. Nah, ini sebagai gambaran saja, jadi lasnya mungkin kalau di sini terlihatnya tidak menyambung, ini karena ini sebagai gambaran saja, sebetulnya itu menyambung. Jadi kalau misalnya kita kecilkan katakanlah di 6, seharusnya dia tersambar. Ya, terlihat lebih baik. Dan ini kita coba, terlihatnya lebih baik. Jadi ini hanya gambaran saja. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan satu lagi untuk yang balok satu ini. Kalau kita lihat transparannya kan dia masih menembus, kita akan lihat di chart ini kita copy, kita pilih yang terpotong adalah B1 dan dipotong oleh balok belakang. Nah, dia akan terpotong langsung, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, kita bisa langsung melakukan analisisnya saja. Jadi ini kita cek lagi secara keseluruhan seperti apa, ini kira-kira sudah oke. Kalau sudah oke, kita bisa melakukan analisis. Nah, sebelum kita melakukan analisis, Bapak ini juga bisa melakukan project setting ini. Kita klik project setting, nanti di sini ada beberapa yang bisa kita atur. Seperti analisisnya. Jadi ini ada, kalau hollow section ini ada geometrically dan material nonlinear analysis atau GNMA. Nah, ini biasa hollow section nanti akan mempertimbangkan nonlinear dari geometrik ataupun material yang diberikan. Jadi ini kita biasanya centang untuk hollow set connection, lalu nanti kita bisa melihat yang lainnya. Jadi apakah yang kita atur yang lain, seperti biasanya kan kalau dari ASC ke SNE itu ada perubahan faktor. Nah, itu bisa kita ubah juga di bagian sini. Lalu pengecekannya juga kita bisa ubah yang lain seperti limit plastik sering 5%, ini ada di dalam peraturan. Ataupun seperti jarak antar baut. Jadi ini semuanya by default mengikuti ISC. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ubah bisa. Seperti jarak antar bautnya ini minimal itu adalah 2,66. Jadi kalau misalnya kurang dari itu nanti dia akan ada warning walaupun sudah masuk atau sudah oke. Karena ada warning bahwa jarak antar bautnya itu tidak memasuki. Modelnya nanti kita bisa lihat
Lalu di sini untuk harganya juga bisa. Nah, ini saya sebagai contoh saja, saya masukkan IDR, tetapi harganya ini saya tidak ubah. Jadi ini IDR, nanti di sini ada steel grade-nya itu berapa harganya, field rates, TJP, bolt assembly, cold drilling, ini semuanya ada, lalu kita set. Nah, nanti dia akan berubah harganya menjadi IDR. Ini production cost untuk sambungannya saja ya Bapak Ibu, jadi bukan untuk membernya. Kalau sudah kita bisa calculate, tapi di sini saya ingin calculate dengan buckling juga. Saya ingin menunjukkan bucklingnya itu seperti apa. Jadi ini kita klik saja, lalu kita tunggu. Kita tunggu sebentar, dia akan melakukan analisisnya. Oh, mungkin sebelumnya saya, ya, ini kita biarkan menunggu saja. Karena ini saya masih menggunakan momen yang saya perbesar. Jadi momennya itu cukup besar, jadi ini pasti sambungannya akan fail. Nah, tapi kita akan coba melihat ini failnya seperti apa. Ini kita tunggu. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini sama seperti kita melakukan finite element analisis pada iterasinya. Jadi dia akan mencoba untuk convert. Kalau misalnya tidak convert di 100%, dia akan bagi 50%, lalu dia akan mencoba. Tadi kalau tidak, dia akan ke 75% dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini sama seperti pada saat kita melakukan analisis finite element. Kita tunggu saja. Jadi ini karena ada analisis bakterinnya dan momennya cukup besar, makanya dia akan memakan waktu yang lebih lama dari besar. Jadi itu salah satu indikasi yang biasa saya gunakan juga, bahwa kalau misalnya memang analisis lama itu pasti ada kemungkinan memang ini salah atau gaya yang dimasukkan ini terlalu besar untuk sambungan tersebut. Nah, kalau kita lihat ini baut dan lasnya ini fail, tetapi kita bisa lihat lebih detail. Jadi di sini ada secara summary-nya, analisisnya sudah selesai 100%. Lalu ini sudah ada plates-nya ini yang tadi plastik limit strain itu 5%, jadi ini di bawah masih oke, local deformation-nya masih oke, bolt dan weld-nya ini yang salah, yang masih gagal. Buckling-nya ini juga sudah ada, GMMA yang tadi geometrically material nonlinear analisis juga sudah diperhitungkan. Kita bisa lihat hasilnya. Jadi kita lihat dari bolt dulu. Bautnya di sini kalau misalnya Bapak Ibu lihat, dia sebetulnya sudah ada yang oke, tapi ada yang fail juga. Kalau di sini dia ada angkanya. Jadi ini B1 dan sebagainya ini ada. Nah, ini contohnya di B8 nih, ternyata yang gagal ada silangnya. Kita bisa melihat detailnya. Posisinya di bagian sini kalau kita lihat tampak depan. Nah, ini yang bagian merah nih. Jadi kita bisa melihat ternyata baut-baut itu yang sebetulnya fail. Lalu kita coba cek, kita klik tanda plus, lalu kita print review aja lihat lebih gitu. Pada saat kita klik print view, nanti dia sudah ada penjelasan lengkapnya. Jadi di sini ada tension resistant check berdasarkan ISC 360 tahun 2022, artikel J3 strip 1. Jadi perhitungannya seperti ini, lalu angka-angkanya sudah ada. Jadi di sini perhitungannya semuanya sudah lengkap. Dan kita bisa melihat ternyata yang lebih besar itu adalah bearing resistance. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya kita lihat, kita geser, saya kita bisa melihat di sini utilization intentionnya ini lebih dari 100%. Jadi sebetulnya ini yang gagal. Utilization intentionnya yang gagal. Jadi ini tension resistance check-nya. Nah, ini gagal, lalu kita lihat bawah-bawahnya ini sebetulnya yang gagal ini tidak terlalu jauh. Jadi ada yang 117% dari 100%, 121 yang paling parah. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat welds, ini juga bisa. Welds-nya nanti kita bisa lihat plusnya. Oh, plusnya ternyata hanya satu yang gagal. Jadi ini di balok depan. PP1. Kalau kita klik, itu kita bisa melihat ternyata yang bagian sini saja las yang gagal. Sebetulnya las yang belakang ini masih oke, hanya las bagian sini yang warnanya. Lalu kita juga bisa melihat detailnya seperti apa. Ternyata ini utilization hanya itu 103%, lewatnya sedikit, jadi terlewat sedikit. Nah, biasa kalau dengan ini nanti kita bisa menggunakan engineering judgment kita, apakah lasnya perlu diperbesar jauh sekali atau seperti apa. Jadi nantinya, karena di sini kalau misalnya kita lihat yang lewat hanya dua, ternyata yang di balok depan dan balok belakang. Jadi di sambungan ini saja, sambungan yang plate to plate ini, PP1A dan PP1B, plate to plate. Jadi ini yang gagal dan hampir gagal.
Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan. Lalu bucklingnya juga kita bisa cek. Di sini ada perhitungannya, faktornya berapa. Plates-nya juga bisa kita cek untuk masing-masingnya. Nanti di sini kita bisa melihat lebih detail. Jadi balok depan seperti apa, D1 seperti apa, ini ada detailnya. Jadi bisa kita lihat untuk potongannya juga, D2 seperti apa, balok belakang seperti apa, D1 seperti apa. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan juga untuk warna-warna yang ada di bias data ini. Jadi kalau yang warnanya abu-abu, itu artinya dia eh, bisa kita katakan boros untuk desainnya. Atau dia belum digunakan secara penuh. Kalau yang hijau ini sudah optimal. Yang abu-abu itu tetap berarti aman ya Bapak Ibu, tetapi dia tidak optimal penggunaannya, jadi masih bisa dikatakan cukup boros, masih bisa kita kecilkan atau kita modifikasi. Yang hijau ini optimal, yang oranye itu hampir gagal, yang merah itu sudah gagal. Jadi kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Nah, di sini saya akan ubah dulu sedikit. Jadi yang tadi load effect ini saya akan ubah. Kalau ini kan tadi saya memang sengaja untuk memasukkan yang cukup besar untuk momennya. Di sini saya akan ubah lagi sebentar. Dari sini ubah menjadi -81, dan yang paling bawahnya adalah -84. Nah, kalau sudah kita kembali ke yang tadi, cek. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hitung calculate yang di sini bisa, tapi tidak ada untuk bucklingnya, opsi buckling. Jadi biasa saya di chat ini, saya pilih yang buckling kalau buckling. Kita analisis kembali. Nah, seharusnya untuk analisis yang kedua ini lebih cepat, karena dia tidak ada kendala lah dari sambungan. Jadi bebannya itu masih masuk akal, semuanya masih bisa menampung bebannya, jadi seharusnya lebih cepat dari yang tadi. Oke, Mbak Ikat. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia iterasinya pun tidak ada pembagian seperti tadi. Kalau tadi kan 50%, lalu ke 100, bisa 75, dan sebagainya. Nah, ini dia lebih cepat dan tidak ada iterasi pattern-pattern yang tadi. Nah, kalau kita lihat, dia ternyata semuanya oke. Jadi biasa yang saya gunakan menjadi kasih itu yang tadi. Kalau misalnya memang analisisnya lama, iterasinya dipotong terus, tidak converge-converge, itu biasa menjadi indikasi dia sambungannya itu tidak mampu menahan beban yang kita masukkan. Nah, lalu kita bisa cek yang lain. Kalau tadi kan kita sudah cek seperti eh, sebelumnya, kita bisa lihat katakanlah seperti equivalent stress. Nah, ini loading sedikit. Kita bisa lihat equivalent stress dengan mesh-nya adalah seperti ini. Lalu kita bisa melihat deformasinya juga seperti apa. Kalau misalnya kita ingin lihat, nah ini loading sedikit. Nah, ini mungkin deformasinya tidak terlalu kelihatan, tapi skalanya bisa kita lihat besar, 50 katakan. Nah, terlihat. Nah, deformasinya sebetulnya di bagian paling bawah ini saja. Jadi kalau kita lihat angka depan, nah, dia akan terbuka. Seperti ini tertarik ke sini, ini tertarik ke sini. Jadi deformasinya itu sangat minimal. Ini dengan skala 50. Kita kembalikan 10. Lalu buckling shapes pun bisa kita cek. Jadi buckling shapes ini saya senggol-senggol sedikit saja mengenai buckling. Jadi buckling shapes-nya atau tekniknya kira-kira seperti ini untuk bentukannya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu juga bisa mengakses ke report. Jadi di sini Bapak Ibu bisa klik report dan nanti kita bisa generate report. Baik itu report dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, ataupun kita bisa mengeluarkan BOM atau Bill of Material dalam bentuk DXF. Nah, di sini kita bisa pilih apa yang ingin kita tampilkan, jadi project data, user paragraph, material, ini semuanya akan saya tampilkan dulu. Lalu kita bisa pilih drawingnya apakah ingin uh, axonometric saja, X, Y, Z, apakah ingin input, cross section apakah ingin input, lalu apakah ingin kita input gambar yang kita masukkan sendiri, itu juga bisa. Nah, ini mungkin ada beberapa bahasa yang bisa kita pilih. Sayangnya Indonesia belum ada, tetapi ke depannya harapannya Indonesia juga sudah ada. Lalu sama seperti tadi, formulanya apakah ingin di salah satu saja yang paling ekstrim, salah satu contoh perhitungan paling ekstrim, atau semuanya. Di sini saya sebagai contoh semuanya. Penjelasannya apakah ingin di sini ada setiap tabel, atau kita
gabungkan menjadi satu seperti daftar notasi. Di sini saya gabungkan bill of material, kita gabungkan dengan gambar, lalu cost estimation kita juga buat tabelnya, picture-nya ini kita yang ada warna, lalu kita generate saja. Di sini juga kita bisa pilih sebetulnya apakah ini yang sederhana, satu halaman saja, detail, atau bill of material. Nah, ini saya pilih yang detail. Kalau bill of material nanti sebetulnya di bagian sini nanti juga bisa kita lihat sebagai contoh saja. Nantinya dari report ini kita bisa ekspor ke dokumen bila ingin kita ubah, TDS juga bisa, ataupun biasa. Kita tunggu sebentar, baru. Lalu di sini semuanya sudah ada. Jadi ada project data. Nah, ini kenapa saya memberi nama karena nanti akan muncul di sini. Jadi project itemnya adalah webinar 29 Januari 2026. Description-nya ini to build 3D frame dan sebagainya. Code yang digunakan juga ada, geometri yang digunakan, cross-section-nya ada, support dan box-nya juga ada. Bentuk-bentuknya ini juga sudah ada. Jadi bentuk ini ada. Dan lalu di bagian bawah ini ada contohnya seperti checking, yang summary ada, lalu plates-nya ada, perhitungan masing-masingnya juga sudah ada. Contoh-contoh ini local deformation pengecekannya ada, lalu hasilnya seperti yang tadi, stresnya, stress konturnya ada, bautnya, lasnya juga ada, saya ingin scroll ke bawah. Ini karena perhitungannya semua saya inputkan jadi agak panjang, lasnya juga ada, lalu bucklingnya pun sudah ada dengan faktornya berapa. Dan di sini sudah ada bentuk bucklingnya kira-kira seperti apa. Lalu bill of material di sini juga ada, termasuk dengan katakanlah seperti bautnya berapa, leg size-nya ada, panjangnya berapa, lalu gambar seperti ini ada. Jadi ini langsung bisa dimanufaktur. Di sini ada penjelasan simbol-simbolnya. Nah, kalau yang ini juga ada cost estimation. Ini tadi sempat terlewat sedikit. Jadi A36, material A36 ini sebetulnya totalnya adalah 76,97 kilogram. Dengan harga per kilonya ini tadi kan kita tidak ubah, Rp2,5. Jadi harga totalnya adalah sekian. Lalu bautnya juga ada, total beratnya adalah 10,88 kilogram, harga per kilogram sekian, dan sekian. Jadi di sini ada estimasi untuk berat. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan estimasi berat itu dengan idea statika sangat dipermudah. Jadi kita tidak perlu menghitung manual, kita menggunakan AutoCAD seperti biasa, kita menghitung luas area, lalu kita kalikan dengan unit weight dan sebagainya. Di idea statika ini akan menghitung secara otomatis dan jauh lebih akurat karena dia menggunakan finite element. Lalu di bagian bawah ini sebetulnya tambahan yang tadi, jadi simbol explanation atau daftar notasi yang saya sampaikan tadi, ada code settingnya termasuk faktor-faktornya yang menggunakan apa, code referensinya apa, dan theoretical data, termasuk software information di bagian paling bawah. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin ekspor ke PDF juga bisa, contohnya kita save saja, ini kita memakan webinar 29 Januari. Nah, ini webinar saja atau tidak terlalu. Kita enter nanti dia akan membuka PDF juga. Jadi dalam bentuk PDF ini pun sudah bisa kita ekspor langsung. Nah, kira-kira seperti ini dalam bentuk PDF. Ini sama seperti yang kita lihat tadi. Jadi semuanya sudah lengkap termasuk di off material. Kira-kira kalau dari materi yang saya sampaikan ini sudah selesai, Bapak Ibu, jadi idea statika ini saya berikan sedikit. Idea statika ini sebetulnya kemampuannya ini sangat banyak. Jadi mulai dari pada saat kita mendesain, kita ingin mengecek desain kita apakah sesuai dengan standar cara tampil baut dan sebagainya, yang tidak ada kaitannya dengan kekuatan itu pun idea statika mampu untuk mengakomodir hal tersebut. Lalu untuk pengecekan yang berkaitan dengan kekuatan, kapasitas, itu idea statika juga mampu dan sangat detail. Baik itu perhitungan untuk plates-nya, local deformation, baut, las, dan sebagainya itu semuanya sudah ada termasuk bucklingnya. Dan geometrik material nonlinear analisis pun itu juga sudah bisa diperhitungkan. Karena biasanya kalau misalnya hollow itu cukup rentan dan itu cukup penting diperhitungkan. Dan itu perhitungannya semua sudah lengkap. Kalau misalnya kita ingin melakukan efisiensi atau kita ingin melakukan optimasi, itu juga bisa kita lihat dari warna-warna tadi. Atau kita melakukan efisiensi harga, kita juga bisa melihat perkiraan harganya berapa, beratnya juga bisa kita lihat. Dan ini semuanya bisa diakses dan kita bisa share ke
rekan-rekan kita menggunakan IDEA Startup Viewer. Jadi rekan-rekan kita yang tidak memiliki lisensi pun bisa mengaksesnya. Kita bisa melihat, bisa memutar-mutarnya. Jadi katakanlah kita ingin share ke owner, agar owner, biasanya kan kalau misalnya dari owner ataupun dari end user itu senang kalau misalnya melihat yang banyak warna dan bisa kita putar, itu juga kita bisa share. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu materi dari saya. Nantinya banyak sekali materi-materi yang akan kita bawakan di tahun ini, baik itu di webinar, seminar, dan sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai terlewat. Tetap ikuti kami akan terus aktif dan kami akan membantu Bapak Ibu bila ada kesulitan di penggunaan ID Software ataupun ada pertanyaan. Nah mungkin untuk webinar ini sudah selesai materinya. Kalau misalnya dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, kalau misalnya saya lihat rekan-rekan saya sudah ada yang share, share untuk link absensi itu bisa diakses. Dan juga saya akan share untuk sosial media kami. Jadi Bapak Ibu bisa follow sosial media kami. Ya, nanti tim kami akan share juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin mengakses eh, mengakses sosial media kami, melihat kami, mengikuti kami agar tidak ketinggalan informasi itu juga bisa. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan dari Bapak Jeffrey. Sebentar, saya ikut baca, saya stop share sebentar dulu. Jadi pertanyaan dari Bapak Jeffrey itu kalau dengan sambungan plat apakah bisa? Kalau dengan sambungan plat itu juga bisa Pak. Ini plat yang dimaksud plat depan atau plat baja Pak? Maaf. Oh, plat couple itu bisa Pak. Nah, mungkin saya coba. Sebentar saya coba bantu carikan. Itu di Idea Startup bisa, cuman saya coba carikan materinya apakah tersedia. Nah, mungkin izin Pak Jeffrey untuk materi secara online itu tidak tersedia saat ini. Mungkin kalau misalnya Pak Jeffrey ingin mempelajari lebih lanjut, bisa nanti menghubungi kami, Pak. Nanti tim kami akan mengirimkan nomor WhatsApp dan sosial media kami. Jadi kalau misalnya nanti Pak Jeffrey berkenan, nanti bisa menghubungi kami. Kami akan menunjukkan yang lebih mendetail Pak terkait pertanyaan Bapak. Jadi izin karena memang di belum tersedia di website kami, jadi kami belum bisa menunjukkan. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari, nah itu rekan saya baru saja ada share, jadi informasi lebih lanjut Pak Ibu bisa mengakses atau menghubungi kami di WhatsApp kami di 085 888 55630, atau email kami juga bisa dan nomor telepon kami juga bisa. Nah, kalau sosial media seperti Facebook, LinkedIn, Instagram itu Bapak Ibu ataupun YouTube, Bapak Ibu bisa ketik saja Idea Prima Konsolido, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Bapak Yusuf Pistada. Sebentar saya coplos Mbak Sinsin. Oke.
pertanyaan dari Bapak Yusuf Kristabel ini ada untuk loads. Jadi thank you untuk presentasinya Pak William. Sama-sama Pak Yusuf. Lalu ada pertanyaan untuk loads in equilibriumnya ini sebaiknya dipenuhi sampai nol unbalanced force-nya atau tidak. Nah, sebetulnya memang disarankan itu menjadi nol, tetapi kalau misalnya tidak nol itu tidak apa-apa. Saya izin share screen lagi. Nah, jadi kalau unbalanced force yang Pak Yosua tanyakan tadi yang di bagian sini, unbalanced force. Nah, kalau ini tidak nol, ini sebetulnya tidak ada masalah juga Pak Yosua. Nanti unbalanced force ini akan dilemparkan ke bearing member. Nah, dari mana kita tahu bearing member itu? Kita bisa lihat di sini. Jadi kita klik di bagian member, nanti dia ada kotak berwarna merah seperti ini. Nah, ini adalah bearing member kita. Jadi, kalau misalnya memang unbalanced force ini kita tidak nol, yang di bagian sini ini tidak nol, itu akan dilempar ke bearing member kita. Jadi, sebetulnya agak sulit kita kalau misalnya unbalanced force-nya ini mencapai nol, kadang-kadang sulit. Kalau bentuknya cukup kompleks itu sulit untuk mendapatkan nol. Jadinya biasanya kita biarkan saja, nanti dia akan dilempar ke bearing member. Nah, ini unbalanced force ini memang pasti ada angkanya, tapi memang kita menyarankan load in equilibrium ini kita selalu nyalakan. Jadi di sini ada penjelasannya juga. Jadi kalau menyalakan, itu ada satu support model atau yang tadi bearing member, itu semuanya akan dibebankan ke sana kalau misalnya memang ada unbalanced force. Kalau tidak dinyalakan, itu continuous member itu equilibriumnya tidak dicek, kira-kira seperti itu. Jadi memang lebih baik nol, tapi kalau misalnya tidak nol pun tidak masalah Joshua. Ya, start lagi. Oh, ada pertanyaan lanjutnya, kalau misalnya tidak dipenuhi, perbedaannya bisa berapa jauh ya? Sebetulnya perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan, Pak, kalau misalnya memang angkanya itu tidak besar. Cuman kalau misalnya load-nya tidak equilibrium itu sebetulnya kan kalau misalnya kita belajar teknik sipil itu biasanya kita memang mempelajari keseimbangan gaya, memang harusnya ada keseimbangan gaya. Jadi load in equilibrium itu kita merekomendasikan untuk selalu kita centang, karena kalau tidak ada keseimbangan gaya yang ditemukan atau keseimbangan gayanya itu tidak dicek oleh ideostatika. Hasilnya bisa jadi benar, bisa jadi salah, itu kita tidak tahu. Jadi itu kembali lagi ke engineering judgment masing-masing. Tetapi direkomendasikan itu tetap selalu dinyalakan. Memang mungkin ada beberapa case yang bisa kita matikan karena kita ingin mengecek spesifik bagian apa itu bisa. Tetapi bila kita ingin mengecek secara keseluruhan itu lebih baik dinyalakan Pak Yusuf. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Naufal Rifki. Jadi eh, selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas penonton webinar yang sangat informatif. Sama-sama. Lalu ada pertanyaan mengenai tipe sambungan. Kapan kita harus mengubah model tipe sambungan tersebut? Apakah akan lebih baik jika kita mengasumsikan semua sambungan sebagai rigid? Pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan untuk melakukan pengecekan simple beam baja dengan profil honeycomb yang dengan software IDEA Statica? Kalau mungkin saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Kalau honeycomb itu bisa Pak Eval, sebentar saya. Nah, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Ini saya izin jawab yang pertanyaan kedua terlebih dahulu. Nah, saya izin menjawab yang pertanyaan kedua terlebih dahulu mengenai castellated beam atau honeycomb. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu terkait informasi-informasi yang cukup spesifik bisa langsung akses di website ideastatika.com. Nanti di sini ada castellated beam.
Jadi ini adalah sampel project dan ada sampel filenya yang bisa kita buka. Nah, ini saya coba buka saja terlebih dahulu apakah bisa. Nah, ini cukup besar, ada 48 MB, tetapi saya coba buka. Jadi kira-kira sebagai gambaran menjadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat balok Castella atau honeycomb yang kita modelkan. Jadi jawaban sederhananya bisa, tetapi tergantung case-nya seperti apa. Dan ada contoh project. Lalu pertanyaan yang kedua dari data Naufal adalah, maaf, pertanyaan pertama itu, kapan kita harus mengubah sambungan menjadi rigid? Sebetulnya kalau itu tergantung, kita tidak bisa, tidak semuanya kalau misalnya sambungan rigid itu lebih baik. Memang itu tergantung case by case, Pak Noval. Jadi izin saya tidak bisa menjawab secara keseluruhannya seperti apa. Itu kembali lagi tergantung case by case-nya. Jadi memang nanti kembali lagi ke engineering judgment kita. Apakah sambungan tersebut harus rigid, apakah sambungan tersebut bisa saja sambungan geser saja, sambungan momen, itu semuanya kembali lagi ke kita. Nanti di biostatika kita tinggal menyesuaikan apakah gaya tersebut bekerjanya di nodal, apakah gaya tersebut bekerjanya di baut dan sebagainya. Kalau bekerja di baut, nanti kita bisa atur juga apakah sambungan tersebut bisa menerima momen atau tidak, itu juga bisa kita atur. Jadi tidak ada jawaban pastinya, itu semuanya kembali case by case Pak. Baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya izin sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lain, saya izin memberikan reminder. Jadi kita memberikan satu link absensi, Bapak Ibu bisa mengisi link absensi tersebut. Jadi kalau misalnya nanti kita akan share untuk materi ini dan link YouTube-nya kalau misalnya kita sudah upload. Nah, selain dari itu ada juga tim kita memberikan untuk kontak WhatsApp dan kontak email. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghubungi kami via WhatsApp itu bisa di 085 888 55630 atau via email juga bisa. Jadi nanti kami kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan teknis, pertanyaan komersial itu juga bisa ditanyakan ke kami. So, lalu Bapak Ibu juga bisa mencari kami di sosial media baik itu LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube itu juga ada. Cukup ketik PPID Prima Konsilindo itu juga akan muncul. Nah, tim kami juga baru saja memberikan link itu terkait sosial media kami. Jadi ada Instagram, YouTube, website resmi, dan juga Facebook. Nantinya untuk webinar ini akan kami upload juga ke YouTube kami. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya ada yang terlewat atau ada kesibukan lain bisa nanti lihat di YouTube kami. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu mungkin kalau belum ada pertanyaan itu tidak apa-apa nanti bisa ditanyakan kalau misalnya memang ada pertanyaan tambahan bisa menghubungi kami langsung itu nggak ada masalah. Kalau materinya sih sudah selesai, mungkin saya perwakilan dari PT Idea Prima Konsulindo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar perdana kami di 2026. Nah, semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk mengikuti kami karena tentu saja banyak sekali materi yang ingin kami sampaikan, materi-materi yang menarik mengenai statika, baik itu baja, beton, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu eh, terus ikuti kami, jadi nanti kami bisa share lebih banyak materi. Nah, kalau di LinkedIn kami juga kami biasa setiap minggu akan share informasi-informasi yang menarik data di dalam bentuk artikel. Nah, kira-kira sekian untuk ruangan Zoom ini masih akan kita buka sampai 11.30, jadi Bapak Ibu yang ingin menyimpan nomor, menyimpan eh, Instagram dan sebagainya itu juga bisa. Baik. Sekian Bapak Ibu, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu eh, atas waktunya pada pagi hari ini. Saya izin untuk eh, live meeting ini, tetapi meeting ini tetap akan dibuka sampai 11.30. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat pagi.